tolak represif negara di Desa Wadas, berdalih percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Ada beberapa poin penting yang dalam kesempatan kali ini kami ingin nukil dahulu. Yang pertama, kami menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan pembangkangan konstitusi karena tetap melaksanakan Perpres nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Sebab dasar hukum Perpres tersebut tetap merujuk kepada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Meskipun dasar hukumnya berupa Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, adalah konfirmasi pelanggaran konstitusi yang telah dilakukan Presiden, yakni Saudara Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dalam kesempatan hari ini yang berbahagia, kami dari Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat juga ingin menyampaikan sikap resmi kami terkait adanya represifme negara di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Karena beberapa hari ini begitu viral di berbagai sosial media, dan justru kita sayangkan ada statement pejabat negara seolah menganggap persoalan itu tidak pernah ada. Bahkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof. Mahfud MD dan juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo justru dianggap menebarkan kebohongan oleh YLBHI karena mengeluarkan statement-statement yang tidak sesuai dengan realitasnya. Karena itu sebelum masuk kepada pemaparan tentang kasus Bang Edi Mulyadi, juga kita nanti akan dengarkan paparan tentang kenapa sih kita harus tetap menolak proyek IKN. Ada di samping kanan saya Bung Agung Wisnuwardana akan memberikan kajian yang lebih mendalam lagi, karena setiap press conference kami ingin memberikan argumentasi, data dan fakta yang bisa dipertimbangkan oleh segenap rakyat Indonesia untuk mengambil kesimpulan apakah pandangan dan pendapat yang kami sampaikan itu berdasar atau justru pihak pemerintah yang selama ini ngotot untuk pindah ibu kota negara yang memiliki dasar dan argumentasi. Ini adalah forum penyampaian pandangan, pendapat, dan oleh karenanya ini adalah forum yang dijamin oleh konstitusi sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara diberi kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Dalam konteks kasus Waduk Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, kami dari Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat pagi tadi sudah mengeluarkan rilis resmi tentang pernyataan hukum Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat tentang tolak represif negara di Desa Wadas, berdalih percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Ada beberapa poin penting yang dalam kesempatan kali ini kami ingin nukil dahulu. Yang pertama, kami menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan pembangkangan konstitusi karena tetap melaksanakan Perpres nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Sebab dasar hukum Perpres tersebut tetap merujuk kepada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, yakni Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Padahal kita ketahui bersama bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan nomor 91 garing PUU strip Romawi 18 garing 2020 yang menegaskan bahwa Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara formil. Untuk itu Mahkamah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Mahkamah Konstitusi juga memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini konstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun setelah putusan dibacakan. Apabila dalam jangka waktu 2 tahun tidak dilakukan perbaikan, undang-undang tersebut akan otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen. Yang kedua, kami juga sampaikan bahwa pemerintah dan DPR selama 2 tahun ini semestinya tetap melakukan perbaikan atau koreksi terhadap proses pembentukan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja agar tidak menjadi inkonstitusional bersyarat permanen. Presiden tidak boleh mengeluarkan Perpres atau menjalankan Perpres yang dasar hukumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.
Yang ketiga, kami juga sudah sampaikan tindakan menebar teror dan ancaman baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh ribuan aparat gabungan baik Polri, TNI, dan Satpol PP. Juga ada petugas BPN di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Sekali lagi, adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang dilakukan oleh negara berdalih melaksanakan Perpres nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Yang keempat, kami juga ingin tegaskan tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang memaksa melaksanakan Perpres nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Perpres nomor 3 tahun 2012 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional, meskipun dasar hukumnya berupa Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, adalah konfirmasi pelanggaran konstitusi yang telah dilakukan Presiden, yakni Saudara Joko Widodo. Oleh karenanya DPR dan MPR semestinya segera memanggil Presiden Joko Widodo sekaligus melakukan serangkaian tindakan persiapan untuk melakukan aktivasi ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo. Sudah saatnya lembaga DPR dan MPR menunjukkan kinerjanya kepada rakyat. Yang kelima, kami mengecam keras tindakan Gubernur Jawa Tengah Saudara Ganjar Pranowo yang secara sepihak berdalih pengukuran tanah membiarkan terjadinya teror dan intimidasi baik secara psikis maupun fisik kepada warganya di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Dan keenam, kami meminta kepada aparat kepolisian untuk segera membebaskan seluruh warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya sempat diamankan oleh aparat kepolisian. Dan yang ketujuh, kami menuntut kepada pemerintah untuk segera, sekali lagi kami menuntut kepada pemerintah untuk segera menghentikan keseluruhan proses dan tahapan proyek pembangunan waduk Bener berdasarkan Perpres nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional sampai ada perbaikan. Sekali lagi, sampai ada perbaikan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan hingga dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.